makan deh hasil manggung kita hari ini. Iya, buat makan kita. Kalau gue sih buat bayar kontrakan juga. Kalau gue buat nikah. Lu tuh emang udah pantas nikah. Lo janggotan juga udah malu sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan TB dari tadi ngomongnya buat kontrakan, buat nikah, buat kontrakan, buat nikah, buat kontrakan, buat nikah. Alhamdulillahnya mana, Bang? Emang dengan alhamdulillah rezeki kita bisa bertambah. Emang kalau kita mengeluh bisa kaya? Iya, Kita tuh bukan mengeluh. Kita ini lagi cerita. cerita sama manusia. Mana ada solusinya, Bang? Emang bisa cerita sama Allah? Ya bisa lah, Bang. Caranya bagaimana? Dengan berdoa. Hehehe. Assalamualaikum, Dara. Hehehe. Waalaikumsalam. Berdoa. Kayaknya patut kita coba juga ya. Gue juga boleh. Cabut yuk. Kenapa hari ini kepala gue pusing banget sih? Jangan menggak. Saya adalah dari pendekat bumi tengkorak. Aduh, ampun pendekar Bukit Tengkorak, ampun. Be, kamu kecil-kecil jangan sembarangan megang senjata tajam. Ya elah, Bang. Ini aku tusuk juga nggak kenapa-napa tuh. Oh, nggak bakal mati kan? Ini bohongan, Bang. Tuh, lihat. Bang Hasan juga bercanda. Abisnya kamu acting sih. Bang Hasan juga acting. Kayaknya ada yang pusing karena cinta nih, makanya takut sama pedang-pedangan. Tahu aja kamu, Be. Kamu dari mana, Be? Baru kelihatan. Dari tadi, TB juga ngeliatin Bang Hasan. Yang bener kamu. Bener lah. TB lagi nggak punya duit nih, Bang. TB kan suka main ini, terus TB bikin aja. Be, apa urusannya sama duit sih? Emang di dunia ini yang dicari duit kan, bukannya apa-apa. Bang Hasan punya duit gak? Punya. Kata Mas TB, kalau punya duit itu nggak boleh pelit-pelit, Bang Hasan. Kalau Bang Hasan nggak mau ngasih, kenapa? Gak usah temenan lagi deh sama TB. TB mau pergi. Ya gitu aja ngambek. Iya deh. Nih. Aha. Nih. Maaf Bang Hasan, wajah Bang Hasan gak ikhlas ngasih ke TB. Waduh. Ikhlas kok. Kalau ikhlas kenapa ngasih goceng? Ceban Bang Hasan. Iya ya. Nah, 2. Nih. Be, ngomong-ngomong, kamu bisa bantu Bang Hasan nggak? Enggak, Kenapa? Bang Hasan kan permasalahannya kan permasalahan dewasa. Hehehe. Udah Bang Hasan, TB mau cari pendekar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, ya, gue dikadalin. Apaan lagi sih Bang Hasan? TB kan mau nyari pendekar lagi. Hehehe. Ye, cari pendekar yang banyak. Ya. Aduh. Kenapa lo? Ragu? Iya. Jadi kan besok datang ke rumah gua sama keluarga lo? San. Ingat, kesempatan kagak datang 2 kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biang kerok tambah gue pusing aja ini. Ruk. Kita ke musyola mau ngapain ya? Ya berdoalah. Kita cerita sama Allah. Kita minta bahwa kita pengen jadi anak band yang terkenal. Meminta sama berdoa, bedanya tipis nih. Yo, ma bro, ajib. Bagaimana doa ente diterima? Ente masuk musola aja kayak begini stylenya. Bukannya Allah itu tidak pernah melihat dari penampilan, Bang? Pinter juga ente. Tapi asal ente tahu ya, ente kalau mau ketemu orang yang ente anggap penting,
Contohnya nih, ente dipanggil sama produser. Tapi ente ngadepnya pakai dandanan kagak pakai aturan. Sembrawut, berantakan, bikin ilfil yang lihat. Bagaimana rasanya kalau penerimaan orang ke ente? Enak nggak kira-kira? Ya kagak, Bang. Begitu juga hidup. Semuanya ada aturannya. Ada aturan bergaul dan ada juga aturan dalam beribadah. Hablun minan nas, hablun minallah. Hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Saya, Anda, dan kita semua bila berhadapan dengan Yang Maha Kuasa tentu mesti pakai adab, pakai tata krama. Itu baru namanya ajib. Ya Allah, jadikanlah kami ini band yang berguna dan ternama, melebihi S12. Amin. Kita emang buta sama agama, Bang. Oh, malah ajib. Ente buta agama, tapi ente ngaku, ente ngerasa. Yang paling gak ajib, itu orang buta agama, tapi sok paham agama. Sekarang nih giliran Ani mau nanya sama ente-ente semua. Ente pada ke musola, mau ngapain? Ayo ceritanya. Ya mau berdoa, Bang, biar jadi anak band yang berguna. Ajib, berguna ya? Berguna buat siapa? Buat diri sendiri atau buat orang lain? Ya buat diri sendiri dulu, udah itu buat keluarga, terus buat orang lain. Ya udah, Ane kasih bekal deh buat ente. Bagaimana caranya kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap doa itu diijabah sama Allah. Tapi yang penting, yang pertama harus kita lakukan itu yakin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kujawab doamu, niscaya akan kuijabah doamu. Teknisnya, kalau mau doa, rapihin dulu body. Yang paling penting bersihin, zahir batin. Makanya kalau sempat mandi, kalau nggak sempat mandi, yang penting bisa ambil wudhu. Dengan wudhu, insya Allah kita membersihkan zahir batin kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus membersihkan diri? Saya ada dan kita semua adalah manusia yang maha kotor. Dan kita berdoa meminta kepada Allah yang maha suci. Bagaimana yang maha kotor bisa tersambung dengan Allah yang maha suci? Pikirkan sendiri jawabannya. Dan ketika kita berdoa, cobalah kita berdoa dengan keyakinan serta mengakui kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini betul-betul rendah, kita ini betul-betul hina, dan kita ini betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang semua perasaan mampu, buang semua perasaan bahwa diri ini sanggup tanpa kuasa Allah. Karena tidak ada satu apapun di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini yang lepas dari kehendak dan kuasanya. Masya Allahu kana wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, niscaya semua akan terjadi. Bila tidak Allah kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Ajib. Oke, paham ya semua? Yang penting, ente jangan cuma mau berhasil doang, tapi kagak ada doa mau usaha. Allah cinta sama orang yang banyak minta sama Allah. Karena itu membuktikan bahwa dia benar-benar butuh sama Allah. Ane salat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener juga ya. Apa salahnya kita berdoa? Kita coba aja berdoa sekarang. Yuk. Ya Allah, jadikanlah kami ini band yang berguna dan ternama, melebihi S12. Amin. Melebihi Peter Pan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marwah, kamu itu kenapa sih? Aduh Syifa, aku tuh grogi. Grogi kenapa? Besok kan keluarganya Hasan mau ke sini. Ntar deh, kalau misalnya kamu udah dilamar sama cowok yang kamu cintai, kamu rasain tuh gimana rasanya. Sebenarnya yang aku sukai
Itu Hasan, Marwah. Syifa, besok aku harus kayak gimana ya? Ya, aku juga nggak tahu sih, Marwah. Karena aku belum pernah dilamar. Masa sih? Pasti pernah dong ada cowok yang bilang mau ngelamar kamu, ya kan? Ayo. Ada sih. Oh ya? Siapa? Udahlah, itu masa lalu. Paling nggak enak tuh kalau mengenang masa lalu. Ya, tapi bisa dong cerita-cerita dikit. Nggak usah cerita. Aku tuh mau cerita sama kamu. Kalau bahagia-bahagia aja. Makasih ya, Syifa. Nanti kalau misalnya kamu udah punya pacar, kamu harus bilang sama aku. Nanti aku bakal bilang sama pacar kamu. Kamu jangan pernah nyakitin hatinya Syifa. Apalagi ngeduain. Karena kamu tahu, Syifa itu adalah saudara aku. Aduh, aku ngantuk nih. Tidur yuk. Yuk. Kenapa aku harus bersedih? Aku kan mau lihat kebahagiaan Marwah. Hasan, semoga kamu bahagia juga ya.